Kita ke topik ketiga pemirsa. Polisi menetapkan AI, sopir mobil SPPG Cilincing sebagai tersangka dalam kasus tabrakan di SD Negeri Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis kemarin. Penetapan dilakukan setelah polisi melakukan serangkaian pemeriksaan beberapa saksi dan gelar perkara. Tersangka dijerat pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain menderita luka berat dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari hasil penyelidikan, Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Erik Frendis, menyebut AI diketahui hanya tidur sekitar 1,5 jam sebelum mengendarai mobil SPPG ke SDN Kalibaru 01. Dalam insiden tersebut, 19 siswa dan seorang guru mengalami luka-luka. Beberapa korban mengalami luka serius dan masih menjalani perawatan hingga hari ini. Beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan gelar perkara terhadap kasus yang terjadi di SDN 01 Cilincing. Dengan hasil saudara AI kami tetapkan sebagai tersangka dan kami sudah yakin dengan alat bukti yang kami miliki. Kemudian sudah kami lakukan juga tes urin dengan hasil negatif. Kemudian kami juga sudah melakukan tes alkohol bersama Satlantas, juga hasilnya negatif. Sehingga dari temuan kami ada satu motif yang mungkin bisa menjadi alasan mengapa terjadi hal tersebut, yaitu kami sampaikan bahwa tersangka, jadi sebelum kejadian tidur baru sekitar jam 4 pagi. Kemudian jam 05.30 tersangka sudah berangkat ke SPPG untuk mengendarai mobil mitra SPPG tersebut, sehingga waktu istirahatnya kurang. Usai insiden kecelakaan oleh mobil SPPG di SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis kemarin, kini sekolah menggelar kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Sejak pagi tidak terlihat ada aktivitas murid-murid di SD ini. Terlihat gerbang sekolah juga tidak dibuka sejak pagi. Meski begitu, masih ada sejumlah wali murid yang datang ke sekolah untuk melihat kondisi sekolah. Hingga hari ini, trauma healing untuk para guru juga telah digelar. Sebelumnya, mobil milik SPPG menabrak gerbang dan puluhan murid yang tengah melaksanakan kegiatan di lapangan sekolah. Akibatnya, 19 siswa dan 1 guru mengalami luka-luka. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi serta Komnas Perlindungan Anak menjenguk korban tabrakan di RSUD Koja, Jakarta Utara. Kedua belah pihak memastikan penanganan untuk para siswa dan guru dilakukan secara maksimal. Kementerian menyatakan akan berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta, sekolah hingga rumah sakit serta Badan Gizi Nasional untuk menangani kasus ini. Tak hanya memberikan perawatan secara fisik dan trauma healing untuk para korban yang dirawat, Kementerian PPPA juga memastikan agar para guru dan seluruh siswa SDN 01 Kalibaru diberi treatment yang sama. Sementara Komnas PA meminta kepolisian tidak menjadikan kasus ini sebatas kecelakaan biasa, sebab prosedur perekrutan dan keselamatan adalah hal utama. Hasil tinjauan kalau dari kami adalah kolaborasi bagaimana pemulihannya. Ini kan bukan hanya anak-anak saja, tapi juga orang tua. Kalau saya lihat mereka seperti harap-harap cemas gitu ya, namanya melihat kondisi seperti itu. Tapi kita sudah berkolaborasi untuk memberikan konselor yang bisa menenangkan bukan hanya kepada anak-anak, tetapi juga kepada orang tua. Usai insiden tabrakan mobil SPPG di SDN Kalibaru 01, SPPG Cilincing, Jakarta Utara yang melayani SD ini kini tidak beroperasi. SPPG ini tampak sepi dan tidak terlihat ada aktivitas. Untuk mengetahui selengkapnya, berikut adalah liputan jurnalis Metro TV Fadila Syarafina dan Wandi Saragih.
Usai insiden tabrakan dari mobil SPPG yang terjadi di SDN 1 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara, saat ini SPPG yang melayani SDN Kalibaru 1 ini masih belum beroperasi. Anda bisa lihat di belakang saya ini, seperti ini adalah situasi dari SPPG yang saat ini melayani SDN Kalibaru 1. Ini Anda bisa lihat kondisinya, gerbangnya ini masih tertutup. Tadi kami juga sempat mencoba memanggil-manggil untuk meminta keterangan dari SPPG ini, namun tidak ada yang membukakan pintu maupun juga menyaut dari panggilan kami. Di depannya juga Anda bisa lihat ini hanya ada kendaraan dari SPPG yang terparkir, namun kalau kita perhatikan dari plat nomornya ini tentunya berbeda dengan kendaraan yang kemarin terlibat dalam insiden tabrakan. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya pemirsa, di sini ada satu dapur SPPG yang masih beroperasi. Tadi kami juga sempat menanyakan kepada perwakilan dari SPPG ini. Mereka menyampaikan bahwa ini adalah SPPG yang berbeda. Jadi yang masih beroperasi ini adalah SPPG berbeda yang melayani beberapa sekolah-sekolah yang berbeda dari SPPG yang saat ini tengah bermasalah. Nah, insiden dari kecelakaan mobil yang terjadi pada hari Kamis lalu di SDN 1 Kalibaru ini juga sempat mengundang pernyataan dari Kepala BGN Dadan Hidayana. Dadan menyebut bahwa sebenarnya sopir yang mengendarai kendaraan dari mobil SPPG ini memiliki SIM, namun ini merupakan sopir pengganti yang kemungkinan memang belum ahli untuk menggunakan kendaraan. Kemudian dia juga menyampaikan ini akan menjadi evaluasi bagi BGN untuk memberikan SOP yang tegas terkait dengan bagaimana pemilihan sopir maupun juga sopir pengganti mobil-mobil SPPG. Tentunya ini agar insiden-insiden seperti ini tidak terjadi lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.